I love the Muslims. I think they're great people. Banyak umat Islam yang terpikat oleh janji-janji Trump. Ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden, dia mengaku memperjuangkan hak-hak Muslim dan akan membawa perdamaian ke Timur Tengah. Beberapa tokoh Muslim terkemuka bahkan mendukungnya, mungkin karena alternatifnya tampak lebih buruk. Begitu dia menang, niatnya menjadi jelas. Orang-orang yang ditunjuknya sebagian besar adalah Zionis. Mari kita uraikan. Pertama, dia memilih Eli Stefanik, seorang Zionis yang menerima hampir $1 juta dari lobi pro-Israel. As long as I serve the American people, I will defend George Washington's vision of religious pluralism and freedom. Today, this means crushing anti-Semitism at home and supplying the state of Israel with what it needs, when it needs it, without conditions to achieve total victory in the face of evil. Dia juga menunjuk Kristi Noem sebagai Sekretaris Keamanan Dalam Negeri. Bagi yang belum tahu, dialah yang mengesahkan undang-undang yang mengatakan bahwa kritik apapun terhadap Israel harus dicap sebagai anti-Semitisme. Thank you for being here to honor such a special occasion where we sign a bill that will define anti-Semitism and how we can continue to make sure that we're standing against acts of hatred and standing in solidarity with our Israeli community and the Jewish people. Tapi bukan itu saja. Untuk memastikan negosiasi tidak berpihak pada Palestina, yang dia pilih sebagai duta besar untuk Israel, Mike Huckabee, yang terkenal yang tercatat mengatakan bahwa tidak ada yang namanya orang Palestina. Basically, I mean, there really is no such thing as, and I have to be careful in saying this because people really get upset. There's really no such thing as a Palestinian. There's not. Arabs and Persians. You don't. You know, there's such complexity within that. There's really no such thing. That's been a political tool to try to force land away from Israel. Dan yang terburuk adalah Marco Rubio, seorang menteri luar negeri, dan daftar kemundurannya terus bertambah. Meskipun tampaknya ada banyak antusiasme di kalangan Trump untuk melawan paham wokeism, banyak Muslim lupa bahwa dia sama sekali bukan sekutu kita dan sama sekali bukan seseorang yang bisa kita andalkan. Masa jabatan terakhirnya seharusnya mengajarkan umat Islam untuk tidak bergantung padanya, karena dialah yang mengakui Yerusalem Al-Quds sebagai ibu kota negara Israel. Namun, kita harus menyadari hal itu sebagai umat Islam. Harapan kita tidak pernah tertuju pada politisi yang jungkir balik dalam perolehan suara. Kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ingkar janji atau biarkan yang tertindas tidak didengarkan. Trump bisa memainkan permainannya. Buatlah janji semaunya dan buatlah tweet yang menghebohkan. Tapi pada akhirnya dia hanyalah orang lain di panggung. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya itu jaminan yang kita perlukan. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.